Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Healing akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan produksi kabel ACCC. Oke, lanjut. Di sini anggotanya yang pertama ada Hanifo Janadif dengan NPM 1904, ada Fajar Faujan 1905, Anggidia 1921, Ahmad Riki 1925, Matlau Anwar 1999. Oke, next. Baik, selanjutnya itu ada profil perusahaan. Nah, PT Healing Steel merupakan perusahaan milik orang Indonesia yang berdiri pada tanggal 29 Februari tahun 2020. PT Healing Steel merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur dengan produksi berupa kabel ACC atau aluminium konduktor with composite core. PT Healing Steel memiliki nilai yaitu SIP atau saling percaya, integritas, peduli, pembelajar. Nah, PT Healing Steel ini berdiri di Kota Cilegon, Banten. Next. PT Healing Steel ini memiliki visi dan misi. Nah, visinya itu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. Untuk mewujudkan visi, PT Healing Steel ini memiliki beberapa misi, yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, orientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan yang terakhir menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Next. Nah, untuk desain produk pada PT Healing Steel ini terdapat pada gambar di slide, di mana material utamanya itu yaitu aluminium konduktor, komposit, kemudian ada tembaga, dan juga composite core. Nah, dimensi yang digunakan pada PT Healing Steel ini yaitu sekitar 16 sampai 1000 mm persegi. Next. Untuk aspek pemasaran pada PT Healing Steel ini dapat dilihat dalam beberapa tabel, di mana tabel pertama yaitu data proyeksi kabel ACC dari tahun 2017 sampai tahun 2021, di mana untuk penjualan yaitu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Nah, untuk tabel 2 itu proyeksi permintaan pasar, di mana pada proyeksi permintaan pasar ini diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 34.000 ditambah 340 dikali X, dengan X nilai setiap tahun itu tertera pada tabel. Next. Kemudian untuk tabel 3 yaitu proyeksi penjualan industri, di mana pada tabel 2017 sampai 2021 diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 165 3.200 ditambah 5.120 dikali X, dengan nilai X tertera pada tabel di setiap tahun yang berbeda. Kemudian untuk tabel 4 yaitu proyeksi penjualan kabel. Nah, untuk proyeksi penjualan kabel ini dapat dilihat dari tahun 2017 sampai 2021 itu mengalami peningkatan penjualan produksi atau peningkatan produksi, di mana dapat persamaan Y sama dengan 4.100 tambah 500 kali X. Next. Langsung, terima kasih. Kemudian tabel 5 itu proyeksi permintaan pasar. Nah, pada tahun 2002 sampai 2006 ini dapat dilihat bahwa penjualan kabel dalam besaran ton itu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Next. Baik, selanjutnya yaitu aspek teknologi. Analisis aspek teknologi dalam sebuah studi bisnis bertujuan untuk memastikan suatu bisnis dapat dijalankan secara baik dan efisien dengan pemilihan teknologi tertentu, sehingga dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan baik pada saat awal pendirian bisnis maupun operasional rutin. Di sini ada untuk proses diagram aliran, ada bahan setengah jadi, lalu ada proses drawing, ada proses trending, proses insulting, proses screening, proses scrabbling, proses inner setting, proses armoring, dan proses outer setting. Oke, next.
Untuk pemilihan peralatan, yang pertama ada drawing machine dengan spesifikasi drawing machine kisaran 10 mm dan winding drum 550 meter. Alat ini dapat dibeli di AKS Mastery Showroom berlokasi di Jakarta Utara dengan harga 65 juta sekian. Dan ada sliding armoring machine dengan spesifikasi komponen utama, pay off stand, dudukan kawat, alat perekam penghitung meter, perangkat pengangkut, sistem transmisi, sistem kontrol listrik, dan pagar pengaman. Dapat dibeli di Herman Michelin Teknologi Cina dengan harga 1 M sekian. Dan yang ketiga ada mesin insulating cabling, screening, dan inner outing, seating dengan spesifikasi instruksi output 90 kg dengan kecepatan 450 meter per menit. Dapat dibeli di Zhongwan Wire and Cabling Matching Cina dengan harga 350 juta. Next. Lalu ada penyusunan lokasi pabrik. Pemilihan lokasi merupakan hal yang penting dalam perancangan suatu pabrik karena berhubungan langsung dengan nilai ekonomis dari pabrik yang akan didirikan. Pabrik PT Healing Steel ini didirikan pada kawasan industri Cilegon, Banten dengan pertimbangan pemilihan lokasi antara lain yaitu daerah pemasaran produk yang berkawasan di kawasan industri, lalu ada penyediaan bahan bakar dan energi, lalu ada fasilitas pengangkutan, ketersediaan tenaga kerja, penyediaan utilitas. Lalu ada di sini untuk keterangannya: A. Pos satpam, B. Area parkir, C. Masjid, D. Klinik, E. Area kantor, F. Area produksi, G. Kantin, H. Gudang produksi, I. Gudang bahan baku, J. Loading kendaraan, K. Ruang instalasi listrik, L. Pembuangan limbah padat, M. Pembuangan limbah cair, O. Mes karyawan, P. Lapangan, dan Q. Ruang QC, dan R. Kamar mandi. Oke, next. Kemudian lanjut ke proyek 4, merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam bangun perusahaan. Yang pertama adalah aspek K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, di mana keselamatan kerja ini menjadi aspek sangat penting dalam setiap kerjaan yang dilakukan PT Healing. Dalam rangka menjamin dan meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja, pihak manajemen PT Healing Steel dalam hal ini memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan kepada semua tenaga kerja. Antara lain yang pertama adalah kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan dengan menyediakan APD. Kemudian lanjut pada aspek ekonomi dan sosial budaya, di mana PT Healing Steel merencanakan kebijakan-kebijakan menyangkut masalah sosial dan hubungan masyarakat. Perusahaan menyadari bahwa kemajuan yang didapat sudah selayaknya juga dinikmati oleh masyarakat, di mana ada 4 bidang strategis untuk mengakomodasi serta meningkatkan sosial kemasyarakatan. Program itu antara lain adalah yang pertama adalah bidang kesehatan, kedua bidang pendidikan, ketiga bidang ekonomi, dan keempat bidang sosial dan lingkungan hidup. Di mana salah satu program dari bidang kesehatan adalah program Ayo Posyandu, kemudian bidang pendidikan adalah program Tani Guru, bidang ekonomi dengan mendirikan koperasi, dan bidang sosial budaya dengan meningkatkan infrastruktur serta pelestarian budaya pencaksilat di sekitar masyarakat. Selanjutnya adalah aspek politik, di mana aspek politik ini adalah merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan suatu kegiatan. Apabila masyarakat mendukung atas rencana tersebut, maka kegiatan usaha PT Healing Steel yang direncanakan dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika masyarakat tidak mendukung atau bahkan menolak PT Healing Steel, maka rencana kegiatan usaha ini akan ditunda sambil melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar agar bersedia mendukung. Selanjutnya, aspek legalitas. Legalitas merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Di mana legalitas ini dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, di mana setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta mendudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dan terakhir adalah aspek AMDAL, di mana aspek AMDAL ini merupakan aspek yang biasanya mengatur suatu usaha pada sebuah lingkungan hidup. AMDAL merupakan penting untuk diketahui para pengusaha karena dibutuhkan dalam mengurus perizinan. AMDAL ini merupakan kajian terkait dampak yang dapat ditimbulkan dari semua proses atau proyek berlangsung di industri yang didirikan oleh perusahaan tersebut. Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan, perlu adanya upaya perbaikan seperti rencana tata kelola lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, terkait bahan mutu kondisi lingkungan, perlindungan lingkungan, dan pengendalian pencemaran, serta penerapan sistem K3 pada AMDAL. Next. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia PT Healing. MSDS dalam suatu ilmu adalah atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat yang menjadi maksimal. Fungsi SDM itu yaitu
staffing dan personalia dalam berorganisasi yang mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi pelatihan, pemberian imbalan, penilaian dan pengembangan SDM. Berikut merupakan skala level kecakapan kompetensi inti dan peranan PT Healing Steel. Pertama level 1, mampu membina diri sendiri hingga untuk mendapatkan melaksanakan tugas-tugasnya. Level 2, level 3, dan level 4. Berikut merupakan rekrutmen dan seleksi untuk calon tenaga kerja di PT Healing dari pelamar mengisi belangko lamaran hingga merekomendasikan dari karyawan. Dan ada juga model tes yang dilakukan oleh PT Healing Steel dalam menyeleksi karyawan, yaitu tes psikolog, tes pengetahuan, tes keterampilan. Adapun prasyarat yang ditetapkan oleh PT Healing Steel seperti S1, D3, SMA atau SMK, usia maksimal 30 tahun, tidak bertato, tidak bertindik, dan tidak buta warna. Berikut merupakan metode pengembangan SDM pada PT Healing Steel seperti metode understudy, yaitu di mana pelaksanaan pengembangan dari sumber daya manusia pada dasarnya harus didasarkan pada metode yang sudah ditetapkan dalam program pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada metode job rotasi, di mana rotasi jabatan yang memindahkan atau rolling para karyawan. Dan yang ketiga metode knowledge sharing atau dimaknai sebagai kegiatan manajemen pada lingkungan perusahaan yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu, pengetahuan, atau informasi. Selanjutnya ada bagian struktur organisasi, di mana yang pertama ada presiden direktur, yang kedua ada direktur dan kepala departemen, yang ketiga ada staf karyawan level 1, level 1, 2, 4, dan staf karyawan level 3 dan 5. Berikut merupakan departemen atau divisi yang ada pada PT Healing Steel dari level 1 hingga level 5. Dari level 1 presiden direktur, dan level 2 ini ada direktur, level 3 ini kepala departemen, keempat ini dari inspektor hingga perawatan mekanik. Adapun level 5 dari pemasaran hingga operation. Selanjutnya itu ada aspek evaluasi ekonomi proyek, di mana ada rincian kebutuhan bahan baku, yaitu pertama ada rincian bahan baku dalam ton per hari dan rincian bahan baku dalam ton per tahun. Bahan baku ton per hari ini didapatkan dari bahan baku ton per tahun dibagi 365 hari, di mana 20,44 ton per tahun dibagi 365 hari, yaitu jumlahnya 0,056 ton per hari, dan seterusnya. Selanjutnya untuk rincian harga tiap bahan yaitu aluminium, yaitu sebesar 23.822 kg, dan seterusnya. Next. Selanjutnya yaitu untuk perincian harga produk, di mana untuk penjualan kabel ACC ini untuk harga per kilo yaitu 50.000, untuk harga per ton yaitu 50 juta, dan untuk target produksi kabel ACC PT Healing Steel yakni 70.000 ton per tahun dengan hasil penjualan yaitu 3,5 triliun. Dan untuk rincian harga mesinnya itu drawing mesin yakni 5 unit. Jadi totalnya itu 327.283.500 rupiah. Dan untuk stranding dan armoring 8 unit yaitu 8.391.472.128 rupiah. Dan untuk mesin insulating, cabling, case screening, dan inner outing yaitu 10 unit dengan total yaitu 33,5 miliar. Next. Selanjutnya itu ada aspek evaluasi ekonomi proyek, yaitu ada pajak dengan target produksi 70.000 per ton yang menghasilkan pendapatan 3,5 triliun. Dikenakan pajak sebesar 22%, sehingga harga pendapatan setelah dipotong pajak yakni 2,730 triliun. Dan untuk pembelian aktiva pada PT Healing Steel yakni tanah 5 hektar dengan harga 75 miliar, dan seterusnya. Dan untuk bahan baku yakni 374.136.836 rupiah dengan rincian aluminium, tembaga, komposit, dan rel kayu dengan jumlah yaitu semuanya 15.642.892.012 rupiah. Next. Selanjutnya ini ada untuk modal kerja yaitu bahan baku sebesar 2.240.968.380 rupiah dengan pengeluaran banyaknya bahan per tahun yakni bahan 1 kg dikali 1 ton dikali bahan baku ton per tahun
yaitu 23,822 dikali 1000 dikali 20/4 dan seterusnya untuk aluminium. Dengan total yaitu 68,222.621 ton per hari untuk bahan keseluruhan. Dengan modal awal investasi yaitu 150 miliar. Next. Dan untuk rincian gaji pegawai yaitu ada level 1, di mana ada jabatan yaitu presiden direktur, pendapatan dan THR yaitu totalnya 80 juta. Untuk level 2 yaitu untuk pendapatan, THR dan bonus yaitu totalnya keseluruhan 225 juta. Next. Dan untuk level 3 yaitu untuk pendapatan, THR, bonus. Untuk semuanya totalnya yaitu 275 juta. Dan untuk level 4 yaitu untuk pendapatan, THR, dan bonus total yaitu 216.750.000 rupiah. Next. Dan untuk level 5 yaitu untuk pendapatan, THR, dan bonus dengan total keseluruhan yaitu 238.750.000 rupiah. Dengan total level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5 untuk keseluruhannya itu total pengeluaran gaji pada PT ini yaitu 1.035.500.000 rupiah. Untuk bagian struktur organisasi yaitu seperti yang tertera pada berikut. Untuk presiden direktur yaitu ada Hanif, untuk direktur yaitu ada Anwar, kepala departemen ada Anggi, staf karyawan level 1 yaitu Faja, staf karyawan level 2 yaitu Riki, staf karyawan level 3 yaitu Fauzan, staf karyawan level 4 yaitu Fauzan, dan staf karyawan level 5 yaitu ada Nadif. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.